bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus, ku suka berdoa. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus, ku suka berdoa. Hai, Shalom, selamat pagi adik-adik. Selalu semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kakak Citra, Kakak Amel, hari ini semangat? Semangat dong. Ada sukacita tidak? Amin. Ya, kalau untuk Kakak Valen dan Kakak Wandi semangat? Ya, semangat. Guru-guru sekolah minggu di sini semuanya semangat dan pastinya adik-adik juga harus semangat ya. Dan pastinya adik-adik juga harus ada sukacita. Jadi Kakak Dede tanya, ada sukacita? Amin. Iya, harus ada sukacita dan harus semangat. Kalau adik-adik sudah semangat dan sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu, mari semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Ayo Ayo Cepatlah. Dengan gerakannya ya. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, la-la-la-la-la, li-li-li-li-li. Bunga-bunga pun berseri, goyang kanan dan kiri. Kita masih tetap semangat dan masih memuji Tuhan, kita menyanyi lagu Happy Yaya, Happy Yeye. Dengan penuh sukacita kita menyanyi ya sambil bertepuk tangan. Ya 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 happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita ulangi sekali lagi. Ya 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 happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita masih tetap berdiri dan kita tenangkan hati dan pikiran kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Iya, silakan duduk kembali. Ya, adik-adik, mari sama-sama kita akan mengaku pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi, adik-adik tidak boleh lagi malu-malu atau sungkan di hadapan Tuhan untuk mengaku semua dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita akan mengaku dosa-dosa kita dengan mengangkat pujian banyak perbuatan. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak
Iya, terima kasih buat adik-adik yang sudah mengaku dosa-dosa di hadapan Tuhan. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah. Adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya yang terdapat di Imamat 27. Imamat 27 ayat 28 firman Tuhan berbunyi demikian. Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia atau hewan maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus. Karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, karena kita telah mengaku dosa kita dan kita telah menerima berita anugerah, tiba saatnya kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat di Mazmur 107 ayatnya yang kedua. Mazmur 107 ayatnya yang kedua, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Amin. Ya, adik-adik di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Ya, kakak Dede sama kakak Amel sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Ya, namun sebelum kita mendengarkan Tuhan, kita menyanyi lagu 5 jari kananku, 5 jari kiriku. Ya, adik-adik di rumah lihat gerakannya kakak sekolah minggunya. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati Bapak Pendeta yang akan menceritakan firman-Mu agar Bapak Pendeta dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Engkau berkati juga kami sebagai anak-anak-Mu agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Hanya ini doa kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Iya luar biasa, senang sekali. Ya saya juga senang sekali karena bisa kembali menjumpai adik-adik di rumah saat ini dalam kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Masih ingat dan masih kenal saya? Pastinya, oh itu Pak Pendeta di Jemaat Muria Palu. Oke. Pada saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semua pasang telinga, gak boleh ganggu kakak atau adik ya, sedang mendengarkan cerita firman Tuhan. Iya, adik-adik, kembali kita mendengarkan bagaimana Allah menuntun perjalanan kehidupan orang Israel. Allah selalu menyatakan kebaikan dan pertolongannya kepada orang Israel. Itu menandakan cinta kasih dan kasih sayang Allah bagi orang Israel. Lagi-lagi Allah memanggil Musa, pemimpin orang Israel. Musa, kemarilah dan menghadap kepadaku. Di mana Musa menghadap Tuhan, ia dipanggil oleh Tuhan naik ke Gunung Sinai untuk menerima perintah dari Allah
yang akan disampaikan kepada orang Israel. Agar orang Israel tidak melupakan Tuhan. Apa isi perintah itu? Yang pertama, adik-adik, setelah perjalanan yang melelahkan, kini orang Israel diingatkan bahwa tanah Kanaan tidak lama lagi akan didapati. Tapi sebelum orang Israel tiba pada tanah Kanaan, siapa yang tahu tanah Kanaan itu? Betul, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel. Iya. Sebelum orang Israel tiba di sana, Tuhan titip satu perintah yang harus didengarkan baik-baik oleh orang Israel. Bahwa ketika mereka ada di tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka bekerja, mengolah tanah, kebun, sawah yang Tuhan siapkan di sana dengan luar biasa. Maka ada aturan yang harus diikuti oleh orang Israel. Mereka harus mengolah tanah itu, sawah dan lain sebagainya selama 1 tahun. Tahun berikut sudah 2 tahun, terus bekerja. 3 tahun bekerja, 4 tahun bekerja, 5 tahun bekerja, 6 tahun bekerja. Tetapi pada tahun ke-7, Tuhan katakan, hai orang Israel, jangan engkau mengolah tanah, mengolah sawah atau kebun itu. Biarkanlah engkau beristirahat dan biarkanlah juga tanah itu beristirahat. Tidak boleh diolah. Begitu selanjutnya adik-adik. Hitung 1 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 6 tahun, istirahat lagi 7 tahun. Setiap 7 tahun orang Israel diminta beristirahat. Nah, pada saat masuk pada 4 kali beristirahat selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu beristirahat di 4 kali 7 tahun itu, kalau kita kali 7 kali 7, siapa yang tahu? Ya, 7 kali 7. Bukan tambah ya. 7 kali 7 berarti 49. Nah, pada tahun ke-50, orang Israel ditegaskan lagi akan berhenti beristirahat dari pekerjaannya itu. Karena Tuhan katakan tahun itu adalah tahun Yobel. Tahun 50. Jadi orang Israel harus berhenti di situ. Karena di situ Tuhan perintahkan kamu harus saling mengasihi. Berbagi sukacita dan berkat pada saat tahun Yobel. Wah adik-adik, tahun Yobel itu waktu di zaman Israel, itu sangat ramai sekali. Setiap mau masuk tahun 50, bunyi sangkakala luar biasa. Itu yang pertama adik-adik ya. Yang kedua, perintah Tuhan. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Tuhan memerintahkan kepada Musa menyampaikan kepada orang Israel bahwa ketika engkau di sana, hanya ada satu Tuhan yang harus kau sembah, yaitu Tuhan Allah, satu-satunya Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Ya, tidak ada Allah atau tidak ada Tuhan lain, apalagi menyembah patung. Yang pernah adik-adik dengar ceritanya ya, bahwa orang Israel sempat membuat patung untuk disembah. Wah itu keliru. Ya, enggak benar. Tuhan katakan hanya ada satu Tuhan yang harus kamu sembah. Mengapa? Supaya kamu diberkati oleh Tuhan. Ya. Kalau kamu hanya menyembah Tuhan, maka hidupmu akan tenang, hidupmu akan tentram, hidupmu tidak akan suka bertengkar. Ya, siapa suka bertengkar? Ada?
Siapa anak-anak sekolah minggu suka bertengkar, itu berarti tidak hidup pada firman Tuhan. Karena dikatakan orang yang mendengar firman Tuhan, patuh pada perintah Tuhan, pasti melakukan itu dengan baik. Nah, Tuhan minta kepada Israel harus hanya menyembah kepada Tuhan. Itu perintah kedua. Perintah ketiga adik-adik yang dikatakan kepada Musa untuk disampaikan ke orang Israel sebelum mereka tiba di tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan, adalah jika engkau berjanji, nah ini dalam bahasa Alkitab dikatakan, jika engkau bernasar, maka harus kamu tepati. Nah, siapa yang suka ingkar janji yang angkat tangan? Loh, ada yang angkat tangannya? Ya, gurunya? Tidak ada gurunya. Yang angkat tangan berarti semua tepati janji. Tuhan bilang kepada Musa, jangan sekali-kali ada orang Israel yang tidak tepati janjinya. Apalagi kalau mau menyatakan nasarnya kepada Tuhan, janjinya kepada Tuhan. Tuhan, saya mau memberi persembahan sekian, saya mau memberi korban sekian, lalu tidak dipenuhi, tidak boleh. Harus diberikan sesuai dengan apa yang dikatakan atau apa yang mau diberikan kepada Tuhan, tidak boleh dikurangi lagi. Contoh, nah kalau sekolah minggu yang kemarin-kemarin, pas, Pak, saya mau ke sekolah minggu. Oh iya, mana persembahan? 2.000, oh ini. Diambil 2.000. Tapi singgah di kios dekat gereja. Om, tolong tukar dulu. Beli gula-gula 1.000 pakai persembahan. Benar tidak perbuatan itu? Tidak. Karena papa dan mama di rumah sudah kasih uang 2.000 untuk persembahan. Tidak boleh dikurangi apa yang sudah mau diberikan kepada Tuhan. Nah, itulah 3 perintah yang disampaikan Allah kepada Musa yang harus dilakukan oleh orang Israel dan juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kita harus selalu setia dan taat mengikuti perintah Tuhan. Tuhan sudah mengasihi adik-adik dan saya. Tuhan setia kepada kita dalam kasih-Nya, menolong kita, karena itu kita juga dipanggil untuk tetap setia mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus menolong, Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Nah, kita baca firman Tuhan, ya sama tadi di bacaan ini, yang sudah dibaca oleh Kak Winda ya, Dewinda tadi. Saya ambil dari Imamat pasal 27, ayat 28. Yang sudah bisa membaca, buka lagi Alkitabnya. Yang belum, bantu ya Kak, Mama atau Papa. Firman Tuhan, akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan, dari segala miliknya, baik manusia atau hewan, maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa Bapa kami. Ya, sikap berdoa dengan yang baik. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, seperti di pemberitaan firman Tuhan tadi, ya Tuhan Yesus itu
sangat baik kepada kita. Tuhan Yesus menciptakan pelangi, bunga-bunga di taman, semuanya indah ya. Kita mau menyanyi lagu Kasih Yesus indah-indah oh indah. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Namun sebelumnya itu kita dengarkan firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik 31 ayatnya yang ke-12a. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Nah, sambil pun dijalankan, bersama-sama kita memuji Tuhan dari lagu Berilah yang Baik. Semuanya tenang ya, bersama-sama saat ini kita mau berdoa syafaat dan berdoa untuk persembahan kita. Namun sebelumnya itu doa ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau menyapa kami, anak-anak-Mu menikmati perjumpaan dengan-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kami diingatkan untuk terus setia dan taat di hadapan Tuhan, mendengarkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Allah, karena kami juga telah memberikan persembahan syukur di hadapan-Mu. Terima apa yang sudah kami kumpulkan dan kami berikan, berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk semua kami, guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak yang sudah terlibat dalam pelayanan ini, diberkati oleh Tuhan. Berkati juga anak-anak kami, adik-adik kami di rumah yang sudah menikmati ibadah ini. Berkati dalam kehidupan
masa pertumbuhan juga dalam bangku sekolah. Berkati orang tua, papa, mama, ayah, dan bunda, dan semua jemaatmu yang ada di Moria, Palu. Kami mohon juga penyertaan Tuhan buat pengurus sekolah minggu dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan karuniakan hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Dan saat ini juga kami berdoa buat saudara kekasih kami, Kakak Windy yang sedang dalam duka cita karena kehilangan orang tua mereka. Hibur dan kuatkan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan sertai pimpin pemerintah kami dari pusat sampai daerah yang kami diami, yaitu kota Palu. Terima kasih Tuhan Allah, karena kemurahan dan kasih-Mu kami boleh menikmati lawatan-Mu pada kesempatan ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami, sambut kami yang menaruh harap, mengucap syukur di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Iya. Adik-adik, senang tidak jadi anak-anak Tuhan? Senang. Senang tidak? Senang. Iya, kita harus senang karena Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menjaga kita, menghibur kita, baik kita dalam kesusahan maupun dalam sedih, Tuhan selalu menemani kita. Ya adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Namun sebelum itu kakak jemput kita semua berdiri. Kita menyanyi senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Semuanya berdiri ya. Kita semua masih tetap berdiri, kita tenangkan hati dan pikiran kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Ya. Sekali lagi kita mau memuji Tuhan dari lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Kau tebus dosa
duduk kembali. Ya, mewakili guru-guru sekolah minggu mengucapkan turut berduka cita buat Kak Windy dan sekeluarga atas meninggalnya mertua dari Kak Windy. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah! Sampai jumpa.